Mudah untuk melakukan amar ma'ruf, mengajak orang kepada ke jalan kebaikan itu sangat mudah. Ajak orang solat di masjid, ajak orang ramai-ramai datang solat Jumat di masjid, ajak orang untuk berkurban, ajak orang untuk berimpak bersedekah, ajak orang untuk membantu pembangunan masjid. Itu adalah amar ma'ruf dan sangat mudah dilakukan. Tetapi yang sulit dilakukan adalah tanhauna anil munkar, melarang orang berbuat kemungkaran. Ini yang paling sulit. Ketika mengajak orang untuk berimpak bersedekah mudah, tetapi ketika melarang orang berbuat kemungkaran, di situ yang begitu sulit. Maka kemungkaran-kemungkaran merajalela di daerah kita karena tidak adanya orang yang melarang kemungkaran tersebut. Maka judi online terus merajalela, perzinahan terus merajalela, minuman khamar, mabuk-mabuk terus merajalela. Kenapa? Karena diamnya orang-orang baik ketika melihat kemungkaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini melainkan kata alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam kita pun tidak lupa mengirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau marilah kita kirimkan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap kali khatib naik mimbar, khatib tak akan pernah lupa untuk berwasiat kepada jamaah seluruhnya, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menggapai kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat, hanyalah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid kita, keluarga kita, qarib kerabat kita, sanak famili dan saudara-saudara kita yang lainnya tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari ada seorang sultan yang bernama Sultan Murad IV dari kerajaan Turki Utsmani. Diceritakan di sebuah riwayat
pada suatu malam Sultan Murad IV ini ingin pergi keluar melihat kondisi bagaimana keadaan masyarakat yang sebenarnya. Lalu dia bersama ajudannya ingin pergi keluar dari kerajaan dengan memakai pakaian biasa seperti rakyat biasa, tidak memakai pakaian kesultanannya. Lalu pergilah Sultan Murad IV bersama ajudannya. Ketika sampai di suatu jalan, Sultan Murad IV melihat seorang laki-laki yang tergeletak di tanah. Akhirnya ketika Sultan Murad mendekati laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Artinya laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Lalu yang membuat heran Sultan Murad IV, ketika ada seseorang yang meninggal dunia tergeletak di tanah, tetapi tak satu orang pun masyarakat yang ingin membantunya, tak seorang pun masyarakat yang menghiraukannya. Semua masyarakat mengabaikan laki-laki tersebut. Akhirnya Sultan Murad memanggil salah seorang dari mereka. "Hai tuan, kemari. Tahukah engkau siapa laki-laki ini?" Lalu dijawab oleh bapak tersebut, "Tahu wahai tuan." "Lalu kenapa kau tidak menolongnya?" Dijawablah oleh bapak tua ini, "Tidak usah ditolong laki-laki ini wahai tuan. Laki-laki ini adalah laki-laki yang pendosa. Setiap hari dia selalu pergi membeli minuman-minuman keras. Setiap malam dia selalu pergi ke tempat perempuan-perempuan tak baik. Maka biarkan dia tergeletak di situ, biarkan dia tak ada yang menolong." Akhirnya Sultan Murad IV mengatakan, "Apakah laki-laki ini saudara kita semuslim?" Lalu bapak tersebut menjawab, "Ya, dia laki-laki yang seagama, seakidah dengan kita. Maka kita wajib menolongnya," kata Sultan Murad IV. "Akhirnya tunjukkan aku di mana rumah laki-laki tersebut." Akhirnya diantarlah jenazah laki-laki tersebut ke rumahnya. Sampai di rumah, menangislah istrinya sejadi-jadinya. Apa kata istrinya? "Semoga Allah merahmati engkau wahai suamiku." Lalu bertanyalah Sultan Murad IV kepada istrinya, "Wahai ibu, apakah gerangan kerja suami ibu selama ini sehingga ketika dia mati tak seorang pun yang mau menolong dan mengangkat jenazahnya? Apa pekerjaan suami ibu selama ini?" Dijawablah oleh istrinya tersebut, "Wahai tuan, sudah lama saya ingatkan kepada suami saya. Suami saya ini adalah laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Suami saya ini adalah laki-laki yang selalu taat beribadah kepada Allah." Terkejutlah Sultan Murad IV ini ketika istrinya mengatakan perempuan ini adalah, laki-laki ini adalah orang yang soleh, suaminya ini adalah orang yang taat kepada Allah. Tetapi masyarakat mengatakan laki-laki ini selalu pergi membeli minuman keras, laki-laki ini selalu pergi ke tempat perempuan-perempuan tak baik. Akhirnya Sultan Murad IV mengatakan, "Kenapa semua masyarakat tidak mau mengangkat jenazahnya?" Kata masyarakat, "Suami ibu adalah setiap hari pergi membeli minuman-minuman keras." Kata masyarakat, "Setiap malam suami ibu selalu pergi ke tempat wanita tak baik." Apa kata istrinya? "Benar wahai tuan, suamiku ini adalah seorang pengusaha, seorang pedagang. Setiap hasil keuntungan dagangannya selalu ditabungnya, sehingga sudah banyak tabungannya, lalu dia pergi membawa uang tabungannya tersebut ke tempat minuman keras untuk membeli minuman-minuman keras tersebut. Lalu dibawanya pulang ke rumah, tapi tak setetes pun yang ia minum, semuanya ia campakkan. Dia pergi ke tempat perempuan-perempuan tak baik, memang betul. Tetapi dia pergi bukan untuk pergi berzina, tetapi dia pergi ke tempat perempuan tak baik tersebut. Lalu dia membayar beberapa orang wanita pada malam hari itu, lalu menyuruh mereka untuk pulang. Aku
Aku sudah ingatkan kepada suamiku jauh sebelum ini. Wahai suamiku, niatmu ini baik, pekerjaanmu ini baik, tetapi tak seorang pun yang akan tahu bahwa niat engkau ini baik. Orang akan melihat apa yang engkau kerjakan. Maka ketika kau nanti sudah mati, tak akan seorang pun masyarakat yang mau mengangkat jenazah engkau. Lalu berkatalah suaminya ketika itu kepada istrinya, wahai istriku, meskipun tak ada satu orang pun masyarakat yang mengangkat jenazahku nanti, tapi akan ada seorang sultan dari kerajaan beserta ulama-ulama dari kerajaan yang akan mengangkat jenazahku. Lalu berkatalah Sultan Murad IV kepada istrinya, wahai ibu, apa yang dikatakan oleh suamimu ini benar. Yang akan mengangkat, yang akan mengurus jenazah suamimu adalah aku Sultan Murad IV dari kerajaan bersama para ulama-ulama dari kerajaan. Besok pagi kami akan mengurus jenazah suami ibu. Wahai saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, dari kisah yang singkat ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Pertama, jangan suka berburuk sangka kepada orang lain. Kalau belum ada bukti yang nyata, jangan suka berburuk sangka kepada orang lain. Bukankah Allah melarang kita untuk selalu berburuk sangka? Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu dari banyak prasangka, karena bahwa sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Maka kalau belum ada bukti yang nyata, maka hendaknya kita jangan terlalu berburuk sangka kepada orang lain. Dalam konteks kita sekarang ini, ada berita-berita hoak, berita-berita kebohongan yang marak terjadi di media sosial kita. Hendaknya kita jangan mengangkatnya kalau seandainya kita tidak punya bukti untuk itu, dengan bukti yang jelas. Kalau ingin tahu kebenarannya, klarifikasi ataupun tabayyun, tanya langsung kebenaran apa yang terjadi. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang singkat ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan kita dikatakan menjadi umat terbaik? Ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini dikatakan umat terbaik ketika kita sudah bisa mengajak orang kepada kebaikan, lalu melarang orang dari berbuat kemungkaran, lalu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikatakan sebagai umat terbaik. Jadi umat terbaik bukan hanya semata-mata kita dapatkan begitu saja, tetapi ada syarat yang mesti kita lalui. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Ajak orang datang solat Jumat ke masjid. Ajak orang untuk datang solat berjamaah di masjid. Ajak orang untuk berimpak bersedekah. Itu amar ma'ruf. Ajak saudara-saudara kita untuk berkurban. Ajak masyarakat kita untuk membantu pembangunan masjid. Itu amar ma'ruf. Dan kita semua bisa melakukan amar ma'ruf tersebut. Mudah untuk melakukan amar ma'ruf, mengajak orang kepada ke jalan kebaikan, itu sangat mudah. Ajak orang solat di masjid, ajak orang ramai-ramai datang solat Jumat di masjid, ajak orang untuk berkurban, ajak orang untuk berimpak bersedekah, ajak orang untuk membantu pembangunan masjid. Itu adalah amar ma'ruf dan sangat mudah dilakukan. Tetapi yang sulit dilakukan adalah tanhauna 'anil munkar, melarang orang berbuat kemungkaran. Ini yang paling sulit. Ketika mengajak orang untuk berimpak bersedekah mudah, tetapi ketika melarang orang berbuat kemungkaran, di situ yang begitu sulit. Maka kemungkaran-kemungkaran merajalela di daerah kita karena tidak adanya orang yang melarang kemungkaran tersebut. Maka judi online terus merajalela
perzinahan terus merajalela, minuman khamar, mabuk-mabuk terus merajalela. Kenapa? Karena diamnya orang-orang baik ketika melihat kemungkaran itu. Bukan kemungkarannya yang hebat, tetapi diamnya orang-orang baik melihat kemungkaran ini. Lihatlah orang yang berzina di tengah di tepi jalan, orang-orang yang bermain judi di tepi jalan, orang-orang yang berminum mabuk-mabukan ditampakkan di masyarakat dengan bangganya. Maka kemungkaran itu sebenarnya bukanlah hebat, tetapi diamnya orang-orang baik terhadap kemungkaran tersebut. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran, kalau di antara kamu ada yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah engkau mencegahnya dengan tangan engkau. Fa illam yastati', kalau tak sanggup mencegah dengan tangan, fa bilisanihi, hendaklah cegah dengan lisan. Wa illam yastati', dan kalau tak sanggup juga dengan lisan, fa biqalbihi, hendaklah mencegah dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, pertama cegah dengan tangan. Arti tangan di sini cegah dengan kekuasaan. Ketika kau memiliki kekuasaan, maka cegahlah orang-orang yang berjudi, minuman khamar, bermaksiat. Larang kemungkaran ketika kau memiliki kekuasaan. Kita tak semuanya memiliki kekuasaan, tetapi setiap laki-laki dia memiliki kekuasaan terhadap keluarganya. Larang anak-anak kita berbuat kemungkaran. Larang anak-anak istri kita berjoget-joget di media sosial mereka. Larang anak-anak laki-laki kita untuk pergi narkoba, minum-minum mabuk dan lain sebagai macamnya. Larang keluarga kita, karena kita memiliki kekuasaan di keluarga kita, hendaklah kita mencegah dengan kekuasaan yang kita miliki. Lalu kalau kita tidak punya kuasa, tapi tak ada kekuasaan, tak ada jabatan kita, maka hendaklah kita mencegah kemungkaran itu dengan lisan kita. Sampaikan kepada orang yang berbuat kemungkaran bahwa judi itu tak baik, haram. Sampaikan kepada masyarakat kita yang berbuat kemungkaran itu bahwa sesungguhnya kemungkaran itu adalah dibenci oleh Allah. Maka larang dia dengan lisan kita. Lalu kalau tak sanggup kita melarang dengan lisan kita, tak sanggup kita menyampaikan dengan lisan kita, fa biqalbihi, hendaklah mencegahnya dengan hati kita. Jadilah hati yang selalu benci melihat kemungkaran. Maka inilah yang dilakukan oleh laki-laki yang mati tergeletak di jalan tadi. Dia ingin melarang kemungkaran, dia ingin mencegah kemungkaran, tetapi dia tidak punya kekuasaan, tak punya jabatan karena dia bukan penguasa. Ingin sekali dia menyampaikan kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut, ingin menyampaikan secara langsung, tetapi dia bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz. Tetapi yang dia lakukan adalah hatinya selalu benci melihat kemungkaran yang ada. Maka ditabungnya uangnya, diambilnya uangnya tersebut, lalu dibelikannya ke minuman-minuman keras. Lalu sampai di rumah dibuang, dicampakkannya semuanya. Emang tak semua orang yang berbuat kemungkaran bisa dia larang. Tetapi setidaknya ada beberapa orang pada malam hari itu yang tak jadi meminum minuman keras, tidak jadi memabuk-mabukan karena sudah diborong olehnya. Lalu dia pergi ke tempat wanita-wanita tak baik. Memang tak semua wanita tersebut bisa dia bayar, tetapi setidaknya ada beberapa orang wanita yang sudah berniat melakukan zina pada malam hari itu bisa dihentikan karena sudah dibayar olehnya. Inilah orang-orang yang selalu ingin, yang selalu benci melihat kemungkaran tersebut, karena hatinya sudah tak ingin lagi melihat kemungkaran-kemungkaran ini. Maka kita hendaknya memiliki hati yang benci kepada kemungkaran. Hendaknya kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berbuat kemungkaran. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat diambil iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri khatib pribadi.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة والصحة والسلامة والمغفرة لهذه الجماعة مسجد المنورة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله